Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat menembus tingkat kelima Grandmaster, akankah pedang 9 penjara beresonansi? Suyi tidak bisa tidak merasa penasaran. Sesampainya di alam 5 tingkat master, Anda dapat meredam 5 kelompok alam dan roh, sehingga 5 organ internal seperti tungku dari 5 elemen, dan rotasinya sama, sehingga kultivasi diri, roh, dan tubuh dapat berubah dari dalam keluar. Memikirkan hal ini, Suyi memutuskan untuk mencobanya. Dia meletakkan pedang salju perak kuno di tangannya, bangkit dari meja, datang ke tempat tidur, dan duduk bersila. Setelah tanah ditempa lagi dan lagi, itu akan memberi makan kembali ke seluruh tubuh, membentuk siklus zutian besar. Waktu berlalu. Selama 3 hari, Suyi tinggal di rumah, duduk bersila, seperti patung tanah liat, dan hanya sesekali menelan pil 9 lubang naga tiger. Hari sudah larut malam pada hari ketiga. Boom gelombang. Di dalam ruangan, ada suara seperti angin dan guntur di tubuh Suyi, dan sepertinya gunung bertabrakan di tubuhnya. Kekuatan dan semangat tubuhnya, seperti banjir yang menghancurkan tanggul, semua bergegas menuju tungku limpa pada saat ini. Ledakan. Momen ini mewujudkan siklus Dzogchen. Selamatkan bumi dan jiwa. Pada titik ini, Su Yixiu telah berani dan rajin, dan dengan perjalanan panjang, dia dengan mudah menembus penghalang terakhir dan melangkah ke master tingkat kelima. Menabrak. Napas tubuhnya seperti pasang naik, naik dan naik. Cahaya dao spiritual Yimu biru, cahaya dao spiritual Gengjin putih, cahaya dao spiritual Non-Sui hitam, dan cahaya dao spiritual api Qing merah juga naik bersama, dan mencapai ketinggian 800 meter, yang bergema dengan cahaya roh pertahanan bumi kuning. 5 kelompok unsur kehidupan seperti kesatuan dari 5 unsur, membentuk lingkaran yang sempurna. Dao Guang spiritual setinggi ribuan kaki, ini belum pernah dicapai di masa lalu dan sekarang di Great Wilderness Kyushu. Suyi merasakan kebanggaan di hatinya. Pada awalnya, dia melatih murid mudanya Qingtang untuk berlatih kultivasi, dan dengan bakat Qingtang yang cukup untuk memukau surga, dia akhirnya hanya melunakkan semangat setinggi 5 kaki di lingkungan tungku. Dan dalam kehidupan ini, saya telah menciptakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini, sebuah keajaiban yang dapat disebut sebagai yang pertama dalam sejarah. Pada saat ini, dalam pikiran Suyi, nyanyian pedang yang tidak jelas terdengar. Pedang 9 penjara dengan 9 lapis rantai ilahi yang melilit tubuh pedang sedikit bergetar, dan kekuatan aneh dan misterius mengalir ke tubuh Suyi. Mikro ini. Perubahan yang indah dan ajaib sepenuhnya dirasakan oleh Suyi. Tiba-tiba, dia dengan jelas merasa bahwa jalannya, yang telah berubah menjadi Grandmaster tingkat kelima, juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sejelas batu giok, berkabut dan kabur seperti kekacauan gelombang. Tunjukkan yang ilahi. Suyi juga terkejut dengan perubahan yang begitu indah dan luar biasa. Awalnya, 5 kelompok cahaya spiritual yang ditempa oleh Taoismenya sendiri, ditempatkan di tanah Kyushu liar, juga bisa disebut unik di dunia, unik di zaman kuno dan modern. Tetapi dengan munculnya kekuatan resonansi aneh yang dihasilkan oleh pedang 9 penjara, 5 agregat cahaya spiritual, telah benar-benar mencapai integrasi lengkap. Dengan pengalaman kehidupan Suyi sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang perubahan seperti itu. Setelah itu, Suyi menyadari bahwa energi nyata di tubuhnya juga berubah menjadi warna yang halus dan jernih pada saat ini. Ini mungkin tampak halus dan kabur, tetapi pada kenyataannya, kekuatannya diringkas hingga ekstrim, tebal hingga ekstrim, agung dan tak terukur, dan napasnya seperti kekacauan. Transformasi itu tidak diragukan lagi luar biasa. Tidak lama kemudian semuanya berubah secara diam-diam. Suara gemuruh mesin Qi di Suyi juga terdiam. Seperti yang diharapkan, ketika saya mencapai terobosan pamungkas dalam Taoisme, itu dapat menarik resonansi kekuatan pedang 9 penjara, sehingga fondasi jalan yang saya bangun ketika saya menerobos dunia memperoleh semacam sublimasi pamungkas. Mata Suyi seterang bintang, sudut bibirnya sedikit melengkung, dan dia merasakan kepuasan yang luar biasa di hatinya. Ini adalah rasa pencapaian yang tak terlukiskan,
yang membuat orang bahagia dan luar biasa. Dibandingkan dengan ini, kesenangan di dunia itu membosankan dan membosankan. Perasaan spiritual Sui menyebar, dan dalam sekejap, itu menutupi seluruh halaman Songfeng. Semuanya tampak tepat di depan Anda. Di sayap lain, Fang Yuan sedang tidur nyenyak, dan Sui bisa melihat perubahan aura tubuhnya dan aliran udara yang dibawa oleh napasnya. Tidak sampai indera spiritualnya mencapai 200 kaki, Sui merasa sedikit lelah. Menyingkirkan pikiran spiritualnya, Sui mengambilnya dengan ujung jarinya. Berteriak. Gumpalan energi pedang yang jernih tersapu, menerangi ruangan. Menatap energi pedang sejenak, Sui diam-diam berkata, dibandingkan dengan tingkat keempat Grandmaster, energi pedang yang saya kendalikan sekarang lebih dari 2 kali lebih kuat, dan kekuatannya juga terpisah dari dunia. Tidak dapat dibandingkan. Dengan kekuatan energi pedang, kamu dapat membunuh karakter seperti Yu Tianhong di negara bagian Inedia tanpa harus menggunakan pedang Xuanwu sama sekali. Ini adalah master level kelima, setelah akumulasi dari 4 level pertama, dan akhirnya menyadari perubahan yang mengguncang bumi di level ini. Tidak hanya basis kultivasi, tetapi juga jiwa, fisik, dan latar belakang Dao, semuanya telah berubah menjadi ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Sui secara alami jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Sambil memikirkannya, Sui mengeluarkan pedang salju perak kuno. Tingkat atas prajurit roh Yuan Dao. Namun, seutas semangat cilong yang disegel dalam pedang ini telah ditelan oleh Nether Flame Demon Sparrow, yang telah sangat mengurangi kekuatan pedang ini. Tentu saja, meski begitu, pedang ini masih merupakan harta langka, cukup untuk membuat dewa terestrial mengingini. Tetapi pada saat ini, Sui melihat gumpalan energi pedang yang jelas memegang ujung jarinya, dan dia menebas 9 kali dalam sekejap. Pedang kuno salju perak pecah inci demi inci, dan suaranya renyah. Di bawah energi pedang Sui yang jernih, harta karun kuno ini seperti senjata biasa, dan dipotong dengan mudah. Sui tidak menunjukkan rasa sakit pada dagingnya, tetapi malah menunjukkan sedikit kepuasan. Dia mengeluarkan pedang Xuanwu, menggunakan pecahan pedang kuno salju perak sebagai bahan spiritual, dan memberi makan pedang Xuanwu untuk meningkatkan kekuatan pedang Xuanwu. Jika kamu tidak meningkatkan kualitas pedang ini sesegera mungkin, aku khawatir akan sulit untuk menandingi kekuatan baru yang dia miliki sekarang. Dan sekarang, saya telah melunakkan semangat 5 kelompok, 5 elemen adalah 1, cukup untuk menggunakan pedang untuk membunuh musuh, dan menafsirkan kekuatan, pedang kota 5 elemen besar. Kekuatan jiwa dapat mengolah, dewa pembantaian Yi Qi. Pikir Sui. Tingkat kultivasi 5 kali lipat Grandmaster telah memberinya kesempatan untuk melakukan beberapa keterampilan unik yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya. Setelah disaring oleh Sui, dia akhirnya memilih Zhongxing Sword Finger, Grid 5 Elements Town Domain Sword, dan One Ki Killing God sebagai objek pelatihan. Seperti pedang domain kota 5 elemen besar, itu adalah seni pedang yang dibuat oleh kehidupan Sui sebelumnya, dan terdaftar dalam 33 klasik ilmu pedang gurun besar. Ini adalah warisan dari formasi pembunuhan yang diturunkan dari Kendo. Ini memiliki serangan dan pertahanan, dan saling melengkapi dengan penggunaan pedang Dajuzai. Yi Qi Slaughtering the Gods adalah keterampilan unik dari garis kultivasi jiwa, yang secara khusus ditujukan pada kekuatan indera spiritual. Adapun, jari pedang Zhongxing, itu adalah bagian dari warisan garis perbaikan bodi pintu ajaib. Ini adalah 3 jenis keterampilan unik yang dapat dikendalikan dan dilakukan oleh Grandmaster Suina pada kultivasi tingkat kelima. Pada periode waktu berikutnya, Sui hidup dengan cara yang sederhana, dan hampir semua perhatiannya dikhususkan untuk menyempurnakan kultivasi dan seni bela dirinya. Dengan Fang Yuan di sana, Sui tidak perlu khawatir tentang makan 3 kali sehari. Ini yang pertama di bulan Mei. Sudah 10 hari sejak akhir pertempuran pertama Gunung Jiuji. Dalam 10 hari terakhir, tidak ada hal besar yang terjadi di kota Yujing, sangat tenang. Kekuatan utama yang bercokol di Jade Capital City semuanya sangat jelas bahwa ini adalah semacam ketenangan ketika badai akan datang.
Semua orang tahu bahwa perjuangan ayah anak antara Su Yi dan Su Hongli akan segera dipentaskan. Dalam 3 hari, itu akan menjadi hari keempat bulan lunar kelima. Ayah dan putra keluarga Su, apakah itu Su Hongli atau Su Yi, benar-benar dapat menahan napas. Di istana, Zhou Huang sangat emosional. Hal ini juga di pagi hari pertama bulan Mei. Su Hongli mendapat laporan rahasia. Ge Changling, Raja Menelan Laut, meninggalkan Gunung Tianxing dan datang ke ibu kota Giok. Melihat laporan rahasia ini, Su Hongli terdiam lama sebelum dia mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, setelah bertahun-tahun kesabaran dan dormansi, kamu Ge Changling tidak bisa tidak ingin bergabung. Halaman angin pinus. Ada ketukan di pintu. Tidak lama kemudian, Fang Yuan datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan kepada Su Yizhen yang sedang sarapan, Tuan, Ge Changling, Raja Menelan Laut, ada di sini untuk bertemu. Su Yi terkejut dan berkata, silakan masuk. Tidak lama kemudian, Fang Yuan masuk dengan seorang lelaki tua dengan jubah kain tua. Itu adalah Ge Changling. Sosok legendaris yang sudah terkenal sejak 30 tahun lalu. Orang tua, Ge Changling, telah melihat sesama Taois Su. Pria tua itu mengepalkan tinjunya dan menyambutnya dengan senyuman. Su Yi mengangguk dan berkata, bukankah kamu di sini untuk buah persik api yang murni yang aku ambil? Ge Changling tertawa terbahak-bahak, dan berkata, ternyata sesama Taois masih mengingat masalah sepele ini, tetapi lelaki tua itu sedikit terkejut. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, namun, lelaki tua ini tidak ada di sini untuk masalah ini. Su Yi menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata, silakan duduk. Melihat ini, Fang Yuan pergi membuat teh. Sampai Ge Changling duduk, Su Yi memikirkannya dan berkata, sebelum kita membicarakan banyak hal, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan Taois. Ge Changling tertegun sejenak, dan berkata, tolong bicara terus terang. Su Yi bertanya, saya mendengar bahwa Anda memasuki kedalaman Gunung Qingteng dan mengambil tablet batu dengan ramalan misterius. Saya ingin tahu apakah tablet batu ini masih ada di tangan Anda. Ge Changling mengangguk, monumen ini disegel di Gunung Tianxing oleh orang tua itu. Jika Anda ingin mengamati monumen ini, Anda dapat pergi ke Gunung Tianxing untuk menemukan saya kapan saja. Su Yi berkata, kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Taois sebelumnya. Ketika saya menyelesaikan masalah keluarga Su, saya akan mengunjungi tempat Anda. Ge Changling tersenyum dan tiba-tiba bertanya, berani bertanya kepada sesama Taois Su, bagaimana Anda memandang dunia lain, dan bagaimana Anda memandang biksu dari dunia lain? Su Yi berkata, jika Anda bertanya tentang dunia di luar benua Changqing, maka saya benar-benar tahu sedikit. Adapun pembudidaya dunia lain itu, mereka hanya teman dan musuh, jadi saya tidak punya pendapat. Jawabannya membuat Ge Changling tercengang, dan dia berpikir, bisakah orang tua ini mengerti bahwa sesama Taois tidak memiliki prasangka terhadap pembudidaya dunia lain? Su Yi mengangkat alisnya, pertanyaan ini sangat penting. Ge Changling menarik napas dalam-dalam dan berkata, 3 hari kemudian, rekan Taois akan pergi ke rumah Su, tetapi rekan Taois, saya khawatir masih banyak keraguan tentang kematian ibumu Ye Yufei. Hal semacam ini, Su Hongli takut tidak mungkin memberitahumu. Karena itu, lelaki tua itu memikirkannya berulang kali dan merasa perlu datang ke sini. Su Yi terkejut, matanya tertuju pada Ge Changling, dan dia berkata setelah beberapa saat, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Ge Changling menghela nafas pelan dan berkata, aku tidak tahu mengapa Su Hongli memperlakukan ibumu seperti itu, tapi ada beberapa hal yang bisa kukatakan padamu. Su Hongli memiliki piring pemburu kecil di tangannya, yang dapat disimpulkan. Kebenaran dan rahasia yang terkandung dalam banyak napas aneh sangat misterius. Dan lelaki tua itu juga memiliki harta rahasia di tangannya, yang disebut mencuri payung langit, yang bisa diselamatkan saat menghadapi ancaman fatal. Kami berdua sudah siap. Setelah tiba di Gunung Dark Luoyao, tidak ada kejutan di sepanjang jalan, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Baru setelah saya mencapai kedalaman Gunung Dark Luoyao saya mulai menemukan beberapa hal yang sangat aneh dan menakutkan.
Cahaya ilahi hitam yang aneh naik ke langit dan berubah menjadi pemandangan yang menakutkan seperti neraka Shen Luo. Setelah Su Hongli menyimpulkannya dengan, Little Huntian Pan, kami berdua tahu bahwa itu adalah Aurora. Setelah itu, kami mengikuti arah Aurora Luo yang gelap dan datang ke jurang bawah tanah yang misterius, di mana itu dapat digambarkan sebagai pembunuhan selangkah demi selangkah, jika bukan karena mencuri payung di tanganku, keduanya saya tidak tahu berapa kali orang akan mati lebih awal. Berbicara tentang ini, mata Ge Changling dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan yang mendalam, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu, memikirkan bahaya yang dia alami pada tahun-tahun itu, dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Su Yi tidak menyangka bahwa ketika Su Hongli memasuki Gunung Dark Luo Yao, dia akan pergi bersama Ge Changling, Raja Menelan Laut. Melihat bahwa Ge Changling telah menstabilkan pikirannya, dia melanjutkan, sampai kami mencapai dasar jurang bawah tanah, kami melihat pusaran berwarna darah dengan jangkauan ratusan kaki, dan pusaran berwarna darah didistribusikan di bawah pusaran berwarna darah. Pusaran makam pedang Jiuxiang. Pusaran darah mudah dimengerti, dan itu harus menjadi penghalang ruang. Tetapi, makam pedang Jiuxiang membuat Su Yi sedikit penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak tentang makam pedang ini? Ge Changling mengangguk dan berkata, gunung pedang ini memiliki area 9 zang, seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok hitam misterius, dan permukaannya ditutupi dengan pola rune yang aneh dan padat. Basis budidaya pada waktu itu tidak dapat dipahami. Sama sekali, diagram array itu terlalu misterius, mereka berubah sepanjang waktu, dan mereka tidak bisa ditiru sama sekali. Pola rune yang berubah sepanjang waktu. Jika kamu mengatakan itu, ketika kamu tiba di sana, formasi besar di makam pedang Jiuxiang sebenarnya dalam keadaan beroperasi, yang sangat berbahaya. Su Yi membuat kesimpulan. Mata Ge Changling memancarkan warna yang berbeda, dan berkata, ya, tetapi pada saat itu, kami berdua tertarik oleh 9 pedang kuno yang disegel di makam pedang Jiuxiang. Gaya, nafas, dan warna pedangnya benar-benar berbeda. Beberapa pedang. Singkatnya, 9 pedang kuno semuanya adalah harta yang tak tertandingi. Su Hongli dan aku sama-sama gembira, berpikir bahwa ini adalah keberuntungan besar sekali seumur hidup. Su Hongli menggunakan Little Huntian Pan untuk segera menghancurkan formasi, dan aku memegang payung pencuri surga untuk melindunginya. Butuh 1 bulan penuh untuk menyimpulkan, dan akhirnya kami berdua bisa melihat garis kehidupan dari makam pedang Jiuxiang, tetapi ketika Su Hongli mulai, sebuah kecelakaan terjadi. Di makam pedang, aura pembunuh yang mengerikan lolos, menyebabkan 9 pedang kuno beresonansi, dan segera menyerang Su Hongli dan aku. Saat itu, saya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi meredakan krisis dengan mencuri payung. Pada saat krisis ekstrim itu, di pusaran air berdarah, fluktuasi kekuatan yang sangat kuat muncul, berubah menjadi pelangi berwarna darah, secara paksa menekan 9 pedang kuno. Su Hongli dan aku sudah mati. Melarikan diri, berkeringat dingin, dan pada saat ini, kami melihat seorang wanita berjalan di pusaran air berdarah. Mata Ge Changling melintas dalam keadaan kesurupan, dia sangat cantik, dikelilingi oleh cahaya, seperti peri. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi rumit, dia memandang Su Yi, dan berkata, kamu mungkin sudah menebak bahwa wanita itu adalah ibumu, selir Ye Yu. Su Yi mengangguk, ekspresinya sama kusamnya seperti sebelumnya, tetapi hatinya cukup gelisah. Ini adalah berita yang luar biasa. Ibunya, Ye Yu Fei, datang dari dunia lain. Selain itu, menurut Ge Changling, ketika Ye Yu Fei menemukan penghalang ruang, dia tidak menggunakan metode kepompong untuk merebut rumah. Hanya ada satu kemungkinan. Pada saat itu, selir Ye Yu mungkin memiliki harta karun yang dapat menahan kekuatan penghalang ruang angkasa, atau dia telah menunjukkan semacam kekuatan magis yang mengejutkan terkait dengan jalan ruang angkasa. Ge Changling melanjutkan, setelah ibumu muncul, peringatkan kami bahwa ada pedang sengit tak tertandingi yang disegel di makam pedang Jiuxiang, dan karakter seperti Su Hongli dan aku sama sekali tidak bisa ikut campur. Pada saat itulah kami menyadari bahwa ibumu lah yang menyelamatkan hidup kami sebelumnya. Su Hongli tidak mau pergi dari sini,
Jadi ibumu menghiburnya dan memberinya metode kultivasi rahasia, mengatakan bahwa berlatih dengan metode rahasia ini sudah cukup untuk memungkinkannya memulai jalur kultivasi yang sebenarnya. Yang tidak aku duga adalah, seolah melihat kecemburuan di hatiku, ibumu juga memberiku metode latihan rahasia. Ge Changling menghela nafas, aku masih tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu, bagaimana mungkin ada orang yang baik dan cantik seperti ibumu di dunia ini. Tidak, dia seperti peri, orang mengagumi dari hati, di depannya, saya seperti orang beriman yang taat, saya tidak berani melahirkan hujatan sedikit pun. Itu juga setelah pertemuan itu ibumu meninggalkan Anluo Yaoshan bersama kami. Pada hari-hari berikutnya, kami berkeliling dunia, dan ibumu sering memberiku dan latihan Su Hongli. Tapi aku tidak berharap. Ekspresi Ge Changling berubah, beberapa tahun kemudian, Su Hongli merebut hati ibumu, dan mereka berdua segera berkumpul. Ada rasa kehilangan dan depresi yang mendalam dalam suara itu. Su Yi sedikit mengernyit dan menyela, tidak perlu mengatakan itu. Ge Changling segera sadar dari ingatannya dan berkata dengan sedikit malu, maaf, lelaki tua itu kehilangan kesabaran. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kamu hanya bisa berbicara tentang pengorbanan ibuku. Ge Changling mengangguk dan berkata, tidak lama setelah ayahmu menggulingkan ibumu, aku sangat marah ketika mendengar berita itu. Aku masuk ke rumah Su sesegera mungkin, dan aku ingin mengerti. Pada saat itulah saya sangat menyadari bahwa Su Hongli telah berubah. Dia kehilangan sifat rendah hati dan lembut yang dulu dia miliki, dan menjadi kejam. Dia mengatakan kepadaku bahwa ibumu yang membunuhnya seperti itu, mengatakan bahwa ibumu berasal dari dunia lain, dan bahwa dia memiliki niat jahat yang tersembunyi. Jika bukan karena masa lalu, dia akan membunuh ibumu sebagai gantinya. Hanya di penjara di istana yang dingin. Murid Su Yi sedikit mengembun, dan berkata, bagaimana denganmu, apa pendapatmu tentang ini? Ekspresi Ge Changling tidak pasti, dengan kebencian dan kemarahan yang tidak bisa dihilangkan, tentu saja aku tidak percaya. Belum lagi ibumu berada di dasar jurang Dark Luo Yao Mountain dan menyelamatkan nyawaku dan Su Hongli, tetapi dengan sifatnya yang baik, bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya Su Hongli? Bagaimanapun, dia pasti marah, dan jika dia tidak menyembunyikan kebencian yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun, wajahnya menjadi suram dan mengerikan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima